Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Random Talk It. Oh iya bener. Bersama aku Yuli dan partner aku Anita. Anjay. Terus di hari ini podcast Random Talk, bisa bilang podcast kali ya, antara kita berdua ngobrol-ngobrol asik aja podcastnya. Oke, benar. Kali ini kita akan membahas mengenai lebih ke tentang struggle ya. Iya, struggle ya, perantauan ya. Struggle sebagai anak rantau. Nah, itu. Dimana kita itu punya background yang berbeda. Backgroundnya itu apa? Aku sendiri backgroundnya dari keturunan Jawa asli. Benar. Dan temen aku kalau aku dari Aceh guys, by the way, ujung sana. Ujung sana, jauh sekali ya. Pasti kita punya pengalaman yang berbeda. Benar, kebiasaan yang berbeda-beda juga. Ya mungkin kita mulai dari dengan kita bahasanya kali ya Kak, yang lebih ke santai aja ya kali ya Kak. Iya benar, kita mau santai aja. Biar asik juga, dan kita yang kayak adik dan kakak juga ngobrolnya asik, nggak yang terlalu baku banget ya kali ya. Iya, bisa. Oke. Jadi mulai dari kakak yang udah lebih lama maksudnya gitu. BTW guys, untuk informasi aja, kita tuh sekarang lagi di Jakarta. Oke, tepatnya benar. di Jakarta Barat. Yes, ke Bang Zor. Asik. Kalau aku sendiri tuh udah lumayan lama di sini dari 2021, tepatnya 4 Januari 2021. Keren, asik. Berapa tahun jadinya dari sekarang nih? 4 tahun. 4,5 tahun lebih ya, kurang lebih seperti itu. Dan pertama kali kesini itu aku sama teman. Aku nggak pernah expect kalau bisa kerja di Jakarta. Nggak ada terbesit dalam bayangan aku tuh kerja di sini, di ibu kota yang bener-bener aku lihatnya itu suatu kota yang keras banget. Kata orang-orang bilang seperti itu ya. Iya benar sih, aku setuju tuh. Sama temen aku ngerasa oh ya udahlah, Jakarta emang nggak semengerikan itu, karena emang aku ada temennya dari awal seperti itu. Begitu, benar. Sampai sekarang pun sebenarnya teman-teman kuliah itu masih banyak di sini dan tersebar di daerah Jakarta. Aku ngerasa ya oke lah, aku bisa menjalani kehidupan Jakarta ini dengan ya meskipun struggle pasti ada, pasti tapi nanti ada kita yang teman-temannya tuh lumayan membuat aku sendiri tuh ngerasa nggak sendirian banget gitu. Benar. Terus tapi pernah ada satu momen itu teman-teman aku mesti pindah. Kita dulu satu kantor terus pindah. Nah dari situ menempuh jalannya masing-masing dan pilihannya masing-masing sampai ketemu. Iya, oke. Nah, sekarang bagian aku kali ya, gantian ya Kak. Jadi kalau adik itu, aku membahasakan diri aku ke Kak Yuli itu adik ya, karena ini memang sudah kuanggap seperti kakak dan emang lebih tua guys. Jadi begitu. Jadi kalau adik sendiri itu kan mulai, kalau di Jakarta ini baru belum lama, dari Februari 2025. Jadi emang belum lama kalau di Jakarta. Cuman kalau posisi aku perantauan dari Aceh tuh, pengalaman aku untuk merantau ini kurang lebih sama kita ya, 4 tahun. Nah, dia juga dari 2021 tepatnya kalau untuk merantau. Tapi awalnya itu guys, aku tuh dari Medan. Ke Medan dulu, melalui teman juga awalnya. Jadi ada teman namanya Nurul. Dia itu sebelum aku udah lama juga dia di Medan. Dia kerja duluan di Medan. Melalui dia aku bisa merantau. Awalnya tuh Kak Ade tuh gak ada mikir mau merantau sama sekali, malah dia nggak mau keluar Aceh sama sekali. Kayak ngapain sih merantau kalau aku bisa di Aceh? Ngapain aku harus keluar? Bener. Dan Waalaikumsalam. Jadi ada tamu kita guys. Mari duduk. Kami lagi ngobrol random aja. Hai. Asik ya. Ini adek aku guys. Duduk. Nah jadi gitu. Kita tuh kita ulang lagi sedikit guys. Throwback. Kita sedang membahas struggle anak rantau. Jadi anak rantau. Dan kebetulan dia sudah jadi anak rantau juga per awal bulan kemarin. Dia tuh newbie kalau kita bilang. Newbie-nya gitu. Bedanya. Oke. Nah jadi tuh dibantu ingatin dikit. Sampai mana tadi ya? Sebenarnya pengennya di Aceh aja. Oh iya benar-benar ya. Sebelumnya tuh pengen di Aceh aja, nggak pengen keluar sama sekali dari Aceh. Tapi ternyata Kak, guys, tidak, di Aceh itu nggak, untuk aku orang yang
aku akui aku tuh sebenarnya ambisius ya orangnya. Di Aceh aku nggak bahkan aku belum tamat, hitungannya aku masih baru kelar sidang Sidang masih skripsi. sidang skripsi D4 aku D4 karena aku dari Politeknik. Nah, sama. Mm-mm. Aku juga. Terus jadi aku tuh nggak mau nganggur. Jadi di mindset aku tuh aku nanemin, aku tuh nggak mau nganggur. Aku tuh sebelum aku wisuda, aku tuh udah mulai kerja. Intinya aku udah kelar sidang, skripsi, otomatis aku udah selesai dengan perkuliahan aku. Jadi aku pengen bekerja. Aku nggak mau nganggur. Aku coba di Aceh 1 hari. Aku tuh pernah adik kerja kan kak. Sebelum adik merantau tuh di PNM 1 hari Mekar. Lebih ke jasa keuangan gitu loh. Mekar PNM itu jasa keuangan UMKM. Nah itu perusahaan itu finance ya hitungannya ya. Tapi aku ternyata tidak kuat untuk bagian lapangan guys. Aku tidak kuat, jadi aku tidak bisa. Aku memilih mengundurkan diri 1 hari training, nggak lanjut gitu. Terus aku coba apply di tempat lain. Di Aceh itu lowongannya nggak sebanyak di kota besar otomatis ya, apalagi kan Aceh itu memang besar, provinsi juga Aceh itu, tapi tidak sebesar yang kayak Medan gitu, Jakarta Apalagi gitu. Jakarta Apalagi Jakarta ya. Pusatnya segala Benar. kapan pekerjaan mungkin Iya, lebih gampang di sini menurut aku orang ada. Benar. Menurut aku dibanding kita yang di daerah. Nah, gitu. Setuju. Jadi dari situ realistis aja. Nggak bisa aku mengikut untuk tetap di Aceh. Kalau aku mau kerja, aku nggak bisa mencapai impian aku yang mau bekerja kalau aku terus di Aceh gitu. Bisa aja, cuman mungkin lebih banyak memakan waktu atau proses yang lebih lama gitu dibanding aku keluar. Makanya aku mutusin untuk merantau di Medan, dan kebetulan aku dapat kerjaan. Jadi awal pekerjaan aku tuh sebenarnya jatuhnya freelancer sih di Medan. Itu sebagai checker warehouse Shopee. Nah, itu freelance kayak cuma seminggu doang. Nah, mulai dari situ tuh beralih tuh sebagai SPG Indosat Haji Umroh event doang sih, memang jatuhnya freelance lagi, lebih ke part time ya, bisa dibilang part time ya, atau freelance yang kayak ada event ikut gitu-gitu. Nah tuh jadi intinya aku tuh di Medan, di Sumatera Utara lebih tepatnya, karena berpindah dari Medan ke Tebing Tinggi, dari Tebing Tinggi pindah lagi ke Sidikalang gitu-gitu, ke Sidikalang baru aku mutusin ke Jogja. Nah jadi kalau untuk di daerah Sumatera Utaranya sendiri itu kurang lebih dari 2021 akhir, dari 2001 akhir sampai 2024 deng. Cukup. Ya, 2024 Banyak di bulan juga. Juni. Tuh, jadi di Juni akhir aku mutusin tuh untuk keluar dari Sumatera Utara, pindah beralih aku ke Jogja. Pertama kali pengalaman aku keluar dari Sumatera itu ya Jogja itu. Iya, Jogja. Di Jogja aku tuh explore kemana-mana guys, asik banget. Wow, Kurang perjalanannya lebihnya luar begitu. biasa, lumayan banyak ya. Kalau aku sendiri sih cuma dari Jawa Tengah, tepatnya di Blora, terus langsung ke Jakarta. Jadi nggak menempuh yang perjalanan lumayan banyak kayak kamu itu. Ya, tapi ya pengalaman orang kan beda-beda, tapi struggle juga beda-beda kan. Mungkin struggle kakak di daerah Jakarta tuh yang Itu dia. Next part kita akan bahas lagi struggle-nya kita itu bagaimana, kehidupan boleh, lanjut. atau di perkantorannya. kita lanjut ya. Di part selanjutnya mungkin tidak hari ini, di besok hari. Boleh. Kalau kalian suka, kalian mau request juga nih, kami mau ngobrol apa nih? Boleh. Atau kalian mau sharing sama Boleh, kita juga boleh. boleh banget. Boleh. Nah, jadi ini adalah video pertama kami ya. Ya seadanya aja ya. Seadanya, Gak apa-apa, yang penting sudah pembahasannya. memulai. Kami itu adalah orang-orang yang ingin berproses. Ya, atau kalian yang mau berproses juga. Seperti kami, mulai aja dulu. Gak apa-apa. Awalnya mimpi dulu. Nah, Gratis kan? betul. Nah, mimpi dulu aja kayak kami. Kami tadi di jalan, tau nggak kalian? Mimpi, Kak, besok kita beli mobil itu ya? Ya. Gitu. Kayak mencerai. Maafkan aku. Oke, sekian dulu video dari kita. Kita lanjut lagi pembahasan kita Di next part. next part. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.